Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Oke, Amin. kita kali ini akan bicara mengenai laga Indonesia yang akan menghadapi Curaçao di FIFA Matchday akhir bulan September ini. Ya, Bro Ipung, ini Curaçao ini seperti apa nih Bro Ipung? ya. Memang Curaçao ini kan sebuah negara di Karibia ya. Hmm. Dia jajahan dari Belanda. Tapi dia juga punya peringkat FIFA yang bagus karena kebetulan pemain-pemain Curaçao ini banyak juga yang berasal dari klub-klub dari Belanda. Hmm. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa kualitasnya ini juga ikut terdongkrak karena pemain-pemainnya yang sudah terbiasa bermain di liga-liga seperti liga-liga Eropa lain gitu loh bro. Hmm. Nah bahkan dari segi pelatih aja ini Kurakau pernah dilatih sama Gus Hiddink gitu loh. Gus Oh. Hiddink ini kan pelatih kelas dunia dan pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia 2002 itu jadi semifinalis gitu loh. Hmm. Ini bukan bukan ini ya, bukan pelatih kacangan gitu loh. Nah, cuma masalahnya Gus Hiddink akhirnya melepas jabatan pelatih karena dia kena COVID, bro. Oh. Iya, itu di tahun 2020 ya. Nah, Nah. tapi ininya ya, menariknya begitu Gus Hiddink melepaskan jabatan sebagai pelatih, dia memberikannya ke Patrick Kluivert gitu loh. Patrick Kluivert pemain timnas Belanda gitu loh. Jadi ini walaupun sekarang ini pelatih yang definitif yang akan membawa Curacao ke Indonesia itu kan Remco Bicantini. Tapi dari situ dari rekam jejak aja udah ketahuan bahwa timnas ini bukan timnas yang bisa dianggap remeh gitu loh bro. Nah, Curaçao sendiri pernah nggak sih Hmm? menghadapi tim dari Asia Tenggara? Ya, di tahun 2019 kan Curacao mendapat undangan ya Oh iya. dari Thailand Mhm. yang saat itu menyelenggarakan Piala Raja Kings Cup. Artinya Curacao sudah punya atmosfer, punya pengalaman bermain di Asia Tenggara dan menghadapi tim Asia Tenggara. Di final event tersebut, Curacao jadi juara dengan menang adu penalti 5-4 melawan Vietnam. Nah, Hmm. dari situ aja gambaran bahwa sebetulnya saya sih menganggap bahwa Indonesia saat ini sudah selevel dengan Vietnam. Hmm. Saya pikir Vietnam bisa memaksa Curacao main adu penalti. Bisa jadi Indonesia juga akan memberikan perlawanan yang berarti dalam pertandingan tersebut gitu loh bro. Ya, 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 ya. Oh, oke. Nah, sekarang kalau di Hmm. timnas Indonesia sendiri kesiapannya seperti apa, Bro? Ya, ini memang satu hal yang luar biasa sebetulnya dari effort yang diperlihatkan oleh STY dan timnya. Karena begitu selesai gelaran kemarin kualifikasi, dia langsung menangani timnas senior untuk menghadapi Curacao yang jeda waktunya juga sangat mepet sebetulnya. Tapi Hmm. saya melihat bahwa tentu kesiapan dari timnas tentu akan dibantu juga oleh tim-tim kepelatihan lain. Jadi sebetulnya kesinambungan antara STY kemudian menangani yang U19, U20 kemarin dan sekarang timnas senior itu sebetulnya berjalan mulus karena mereka juga di backup oleh tim kepelatihan lain gitu loh. Hmm. Dan Hmm. terlihat Hmm. bahwa pemilihan-pemilihan pemain juga kan sepertinya sudah dilakukan oleh STY dan STY juga sudah menetapkan 23 pemain untuk dibawa dalam pertandingan ini gitu loh bro. Oh, sudah ya. Berarti siapa aja nih, Bro, Ya, yang 23 nih yang bisa kita jadi highlight? ya memang di sini yang agak mengagetkan Hernando Ari ternyata tidak dipanggil Oh. di posisi kiper. Posisi kiper ada Nadeo, ada Riyandi, ada Sahrul. Nah Hmm. ini Sahrul ini juga mungkin muka baru ya. Kemudian eh, kita ada beberapa lagi muka baru seperti siapa Ramadan Sananta itu adalah striker dari PSM yang kali ini juga dia mendapatkan panggilan gitu loh. Dan kemudian kalau kita melihat dari formasi-formasi yang lain itu mungkin masih sama ya seperti adanya Kambuaya, Mark Sahrian Abimanyu, Asnawi dan segala macam itu mungkin formasinya masih sama dan Hmm. Sayuri juga mendapat panggilan gitu loh. Dan Hmm. ini juga kan artinya bahwa STY melihat pada kesiapan pemain-pemain
menjelang pertandingan ini. Jadi dia tidak punya kata-kata tidak lagi terpaku pada pemain yang itu aja. Dia akan mencoba mencari alternatif pemain lain. Dan menariknya dari 23 pemain itu ternyata ada juga yang dari pemain under 20 yang kemarin bermain, Muhammad Hmm. Ferrari. Kalau Marcelino mungkin sudah ini ya, sudah pernah gitu ya. Hmm. Di treatment dengan cara yang sama. Nah, saat ini sepertinya STY ingin mentreatmentnya hal yang sama ke Muhammad Ferrari gitu loh bro. Oh ya ya ya. Nah terus pemain naturalisasi seperti apa, Bro? Dilibatkan nggak yang baru kemarin diresmikan menjadi WNI? Nah, itu juga saya juga kalau melihat dari susunan pemain yang sudah diumumkan 23, ternyata nama-nama seperti Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, apalagi Saint Patinama itu tidak ada gitu loh bro. Sayang Hmm. sekali gitu. Karena yang kita hadapi ini juga bukan lawan yang kacangan, artinya Hmm. dan kita juga kan ingin melihat juga apakah proses naturalisasi yang kemarin digaungkan begitu gencar terlihat dalam ini ya membuild up kualitas timnas sekarang gitu loh. Kan Hmm. kalau begini jadinya mereka belum turun, kita kan belum bisa ini ya, belum bisa melihat bagaimana mereka bisa berkontribusi gitu loh, Bro. Ya ya Tapi betul. yang apa ya, yang menggembirakan pemain-pemain abroad kita bisa hadir, termasuk Elkan Bagot. Cuma sayangnya saat ini sepertinya Asnawi dengan Sadil Ramdhani ini sedang mengalami cedera sedikit. Jadi dia latihan terpisah. Ada treatment Oh untuk latihan yang berbeda untuk Asnawi dan Sadil gitu loh, Bro. ya ya. Arhan turun ya, berarti Arhan kemudian Witan dan Egi. Soal formasi yang akan diturunkan itu masih tanda tanya ya, tergantung Betul. dari STY nanti ya. Tapi kalau mereka dipanggil, iya betul mereka dipanggil. Nah, tinggal bagaimana dari 23 pemain ini kemudian formasinya seperti apa, tentu kita bisa menunggu dari rancangannya STY nanti. Tapi kalau melihat pada kebiasaan-kebiasaannya STY, STY ini kan selalu merubah ya, banyak Hmm. sekali format skema pertandingan yang dia coba gitu loh. Hmm. Dia juga Hmm. pernah mencoba 4-4-2. Dia Hmm. juga pernah mencoba 4-3-3, 5-4-1, 3-4-3. Itu kan semuanya skema permainan yang menyerang. Hmm. Tapi dia juga pernah mencoba untuk bermain counter attack katakanlah ya, Hmm. dengan mencoba 5-2-3 gitu loh. Hmm. Nah, apakah nanti dengan skema-skema yang kita sendiri juga hanya bisa menduga nih apa yang akan ditampilkan oleh STY, sementara format mana yang akan dia pakai itu sendiri juga pasti akan dia lihat dari kesiapan pemain-pemainnya gitu loh bro. Ya ya ya. Ada kemungkinan 4-4-2 untuk di awal laga karena pastinya kan ingin melihat kemampuan lawan seperti apa sehingga lebih fokus di belakang dan di tengah. Saya belum bisa ini ya, belum bisa memastikan. Tapi kalau melihat polanya ya, ada kecenderungan saya lihat sih kemungkinan yang akan dia pakai justru 3-4-3 gitu loh. Itu saya sih pengen melihat dia mencoba formasi ini. Karena 3-4-3 ini kan begitu ini ya, begitu agresif ya. Karena tiga di belakang itu kemudian bisa dalam masalah transisi itu bisa di backup dari dua wing gitu loh, di kanan dan di kiri. Nah, pada saat menyerang wing ini juga bisa membantu penyerangan atau wing Ya. ini juga kemudian bisa berkonsentrasi untuk menjaga kedalaman. Itu juga bisa dilakukan. Tapi Hmm. apakah format ini yang akan dipakai kita juga belum tahu. Apakah Hmm. format yang akan dipakai mengingat bahwa lawannya juga lawan yang bagus, mungkin saja STY juga akan membuild up permainan dengan pola yang mengandalkan counter attack gitu loh. Nah, kalau counter attack yang dipakai tentu STY akan membutuhkan pemain-pemain yang cepat. Di situ ada Witan gitu loh. Ada Egi, ada Sadil, itu bisa di Yakob Sayuri, itu juga kan pemain-pemain bagus gitu loh. Nah, itu bisa dicoba gitu loh, Bro. Hmm. Kira-kira target kan ada 2 laga nih dengan Mm-mm. Karakau, satu yang pertama di Bandung, yang kedua kan Mm-mm. di Ya, Pakansari. Nah, yang di Bandung betul. dulu nih, kira-kira targetnya menang atau seri? Ya, tentu target dari STY kan jauh-jauh hari dia udah bilang bahwa
sudah saatnya Indonesia menang melawan tim-tim yang berkualitas gitu. Jadi melihat momentum yang ada juga sepertinya target realistis bahwa STY akan mencoba untuk melakukan force untuk mencoba mencari kemenangan itu saya pikir realistis gitu loh bro untuk kondisi saat ini gitu loh. Walaupun kita tahu di Curacao sendiri kita juga tahu bahwa ada pemain-pemain hebat seperti Kenji Gore, ada Leandro Bakuna, ada Vernon Anita. Yang pemain-pemain ini bermain di Liga Inggris, bermain di Boa Vista di Portugal, bermain di RKC Waalwijk di Liga Belanda. Tentu tapi ya kita jangan terlalu terintimidasi dengan embel-embel mereka dari klub yang mana gitu loh. Dengan embel-embel peringkat FIFA yang bagus. Tapi bagaimana kita bisa menyajikan permainan dengan gaya kita, dengan gayanya STY, dengan kemampuan pemain-pemain kita, itu yang lebih utama sebetulnya. Ya, betul. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya. Kira-kira skornya berapa? Titipan kayaknya tuh. Titipan ya. Ya, realistis saya sih melihat bahwa ini bisa terjadi skor 1-1 atau 1-0 untuk Indonesia, bro. Karena saya yakin bahwa di tengah dan di belakang ini juga sudah mendapatkan ini ya semacam PR, semacam kemudian strategi untuk bagaimana bisa menahan pemain-pemain dari Curacao gitu loh, bro. Tinggal permasalahannya adalah di depan. Apakah di depan juga bisa bermain katakanlah mencari ruang-ruang untuk mulai berpenetrasi? Itu kita lihat aja nanti gitu loh, bro. Satu lagi, ini juga titipan. Apakah di laga nanti, kan ini kan kalau biasanya kalau saya nggak tahu nih FIFA Matchday ini biasanya kan jumlah pergantian pemain ada batas atau enggak sih? Biasanya kan nggak ada ya, atau batasnya jumlahnya besar gitu. Ada kemungkinan nggak bahwa di babak pertama dengan babak kedua itu pemainnya berbeda sekali? Ya kalau berbeda sekali semuanya diganti kan nggak mungkin ya. Artinya pasti ada perbedaan karena STY juga mungkin akan mencoba semua pemain, bukan tidak semua dalam pengertian ini ya, tapi paling tidak ada terjadi pergantian pemain yang jumlahnya besar gitu loh bro. Dan kita lihat aja apakah dengan pergantian-pergantian ini akan memberikan hasil yang berbeda atau kemudian skema permainan yang juga berbeda. Kita lihat nanti seperti apa gitu loh bro. Oke. Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Curacao yang akan berlaga di beberapa hari yang mendatang. Menurut Sobat sendiri, kira-kira bagaimana hasil dari laga ini? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you, bro.